mulai, kita perkenalkan dulu. Aku Deris, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Shiva, aku founder dan CEO dari Saligot.id, atau sebenarnya namanya sahabat lingkungan, tapi lebih dikenal dengan Saligot.id. Nah, Saligot.id itu Saligot.id itu adalah organisasi lingkungan yang fokus terhadap investasi sumber daya manusia. Ini kan ada durasi kan, Kita ini terbentuk tahun 2018. Yang waktu awalnya kita bergerak itu kita fokus ke kita jadi inisiator gerakan 1000 pohon per desa waktu itu di Kabupaten Sukabumi, yang dimana tempatnya kalau teman-teman lihat ini ada ekskavator dan lainnya, itu sebenarnya areanya area petani yang tidak boleh digugat sebetulnya, tidak boleh dialihfungsikan lahannya. Kalaupun memang mau digunakan jadi hutan masyarakat, tidak dialihfungsikan lahan yang menjadi perkebunan atau apa itu namanya. Nah, tempat ini tempat yang dialihfungsikan lahannya. Ini kelihatan cuma secuilnya aja, tapi kalau teman-teman lihat secara langsung sudah luas sekali lahan yang dialihfungsikan. Nah, pergerakan ini pun juga nggak mudah. Kita waktu itu ada berapa banyak komunitas yang hadir, ada lebih dari 15 komunitas yang ikut untuk pergerakan ini. Dan kita naik Land Rover pun juga ada 10 Land Rover kalau nggak salah, itu udah sampai sana buat bawa bibit dan bawa orang-orang ke sana. Nah, pergerakan itu nggak mudah karena idealisnya aktivis, idealisnya anak lingkungan, kita nggak mau kalau misalnya lahan itu sudah tidak boleh digugat. Kita berpikirnya cuma sampai situ aja gitu. Jadinya kita tuh nggak izin dulu. Kita nggak ngomong-ngomong sama siapa dulu. Kita langsung datang ke sana, lihat lahannya, dan kita tanamin pohon. Tanaman pertama berhasil tertanami. Hari kedua dapatlah lahan yang ini nih, lahan yang memang ada ekskavatornya. Datang ke sana, langsung membawa bibitnya. Hari ketiga dan keempat kita mau nanam lagi, kita dibilang jangan dulu nanam dulu karena ada yang meneror. Kita ditawari uang sekian M dan ditawari lahan sekian hektar untuk dikelola, tapi jangan menanam lagi di sana. Tentu saja kita tolak karena tidak sesuai idealisnya kita. Nah, akhirnya kita berpikir, sahabat lingkungan berpikir gimana caranya kita bisa tetap punya masyarakat yang lebih deep lagi gitu. Nah, kita berpikir, isu persampahan ternyata lebih dekat dengan masyarakat karena sampah itu dihasilkan oleh masyarakat setiap hari. Oke, ngomongin pohon, tapi nggak setiap orang setiap hari menanam pohon, walaupun setiap hari orang membuang pohon, tapi lebih banyak orang yang buang sampah setiap hari. Akhirnya kita berpikir untuk fokus ke masyarakat khususnya tentang sampah. Tapi targetnya kita adalah anak-anak muda. Nah, sedikit bercerita, kita ini berbentuk oleh 3 orang, ada saya Derus, ini Neviawati sebagai CFO, ini Ruswanto sebagai COO. Dari kita bertiga tergabung di Sukabumi. Tiga-tiganya, cuman satu beda divisi yang aku dan Nevi satu divisi bareng-bareng dulu. Itu punya keresahan sama. Selain dari ngelihat saat kita hadir, saat kita muncul, itu isu lingkungan lagi hype banget. Nah, dari situ tuh berpikir, kita tuh mau bergerak kan, bingung mau sama siapa bergeraknya, harus siapa bergerak, harus kemana bergeraknya. Akhirnya udah kita bikin platform sendiri aja deh untuk bergerak gitu. Dan sekarang kemarin tanggal 10 November kita ulang tahun yang ketiga. Dan sebenarnya nggak expect bakal bisa bertahan sampai 3 tahun sebetulnya. Nah, apa saja sih sebenarnya sudah kita lakuin selain tadi kita menanam 1000 pohon per desa. Tapi memang tidak berhenti sana saja, kita juga harus menanam di tempat-tempat yang lain. Ini tadi yang pertama, kita juga bikin kelas-kelas karena tujuannya adalah kita ingin membangun ekosistem persampahan, ekosistem lingkungan yang karena orang-orang tuh belum aware terhadap isu ini. Nah, kita makanya membuat kelas-kelas biar minimal
apa namanya, di rumah kita bisa buat sabun organik sendiri, terus ada bikin lerap, bikin ekobrik. Nah, awal-awal sebelum ada kelas, ada bisnis, ada jaga pohon dan lain halnya, kita tuh masuk ke PAUD, ke sekolah-sekolah ke pendidikan dini dengan membawa program ekobrik. Nah, kenapa masuk ke PAUD? Karena kita pernah masuk ke ibu-ibu PKK, kita pernah masuk ke bapak-bapak, tapi nggak apa ya, biasa egisme anak muda bisa apa gitu. Nah, akhirnya susah tuh masuk ke mereka buat ngasih tahu kalau ini tuh tidak baik bagi kita. Dan akhirnya kita berpikir gimana caranya orang-orang tua bisa tersentil. Caranya adalah dengan anak-anaknya. Nah, dengan anak-anaknya yang diajak untuk berhidup berkesinambungan alam atau dengan cara mengelola sampah dari rumahnya. Karena kalau anaknya yang negor, mas kalau buang sampah tuh harus ke botol, nanti daripada jadi ekobrik. Pasti malu kalau ditegur sama anaknya. Akhirnya kita kunci nih sama anak-anak PAUD. Dan akhirnya tumbuhlah di program itu, tumbuhlah kolaborasi antara ibu dan anak. Anak-anaknya yang masukin sampah ke botol, orang tuanya yang madatin ekobriknya. Jadinya timbul kolaborasi. Dan akhirnya program itu dijadikan program lomba oleh tim PAUD. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini, dijadikan lomba ekobriknya. Nah, sampai akhirnya ada komunitas juga yang membuat program yang sama. Akhirnya sudah, tapi pergerakan kita juga diikuti oleh orang lain. Silahkan dilanjutkan lagi, kita fokus ke yang lainnya. Kita fokus akhirnya ke anak-anak muda milenial. Kenapa? Karena mereka juga bukan nggak mau bergerak sebenarnya, tapi mereka juga nggak tahu harus bergerak kemana, harus bergerak sama siapa gitu. Nah, kita bikin namanya Salication. Salication ini adalah kita bikin program atau akronim dari Sharing-cation. Di Salication ini kita talk show di kafe. Nah, aja karena kalau bikin webinar, kalau bikin seminar, pasti orang-orangnya sudah tahu atau sudah mau tahu tentang lingkungan, sehingga awareness-nya itu nggak akan nambah. Nah, kalau ke kafe, aku yakin teman-teman yang sering nongkrong di kafe, yang awareness-nya belum besar tentang isu lingkungan, kita cukupin lah tentang isu lingkungan. Kita ngobrol di sana selama 2 jam talk show. Nggak cuma talk show-nya aja, ada musiknya juga tetap. Kita masuk ke apa yang disenangi sama anak muda. Nah, sudah berjalan ke Salication yang ke-11 sampai sekarang. Nah, di program-program yang lain kita punya Saling Sehat, namanya kita datang. Karena kalau Saling Sehat ini, kenapa Saling Sehat? Karena biasanya orang-orang kalau ngasih donasi ke TPA itu cuma ngasih sembako atau ngasih baju gitu, tapi nggak pernah ada yang merhatiin kesehatannya. Nah, kita masuk dengan Saling Sehat, namanya kita datang ke TPA untuk ngecek kesehatan dari teman-teman. Kita juga pelestari lingkungan bersama dengan ID kerjasamanya. Nah, sekarang kita juga lagi bikin program namanya saling kolaborasi bareng musisi, di mana kita ngegabungin beberapa musisi buat bikin satu lagu yang bertemakan tentang bumi. Nanti kita bikin video, nanti kita bikin intimate gigs, jadi gigsnya ini ramah lingkungan gitu. Dan pokoknya kita mau ngajak anak-anak muda buat yuk kita nonton konser tapi diskusin tentang isu lingkungan. Makanya kali ini investasi sumber daya manusia fokusnya gitu, dan lain banyak hal yang paling lakukan bisa dilihat di Instagram kita ini. Oke, baik, kita mulai. Nah, sebelum kita ngomongin kita ngomongin sampah plastik dan lain halnya, pergerakan sampah kayak gimana, implementasinya kayak gimana, dari pemerintahnya kayak gimana tentang sampah plastik dan sampah-sampah yang lain. Ini ada fakta-fakta tentang sampah digital yang mungkin aku juga waktu pertama tahu, aku juga kaget sih ngedengernya gitu. Apalagi sekarang sering WFH, sering banget di rumah, sering drakoran, sering Netflix dan lain halnya, scroll Instagram. Ini nyambung banget dengan kondisi sekarang. Nah, sampah digital itu apa sih? Sampah digital adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas digital ya, tentunya kayak kita berselancar di internet, di medsos, email dan lain halnya. Yang kita lakukan di daring ya. Nah, karena sampah-sampah itu nggak kelihatan, tapi ternyata faktanya mungkin bikin kaget. Nah,
fakta yang pertama, sekarang lagi orang senang banget dengan investasi, salah satunya kripto. Dan orang juga banyak yang nambang Bitcoin. Nah, ternyata ketika menambang Bitcoin ini, energinya itu lebih banyak dari konsumsi energi yang dibutuhkan oleh seluruh Selandia Baru dalam setahun. Jadi kan kalau teman-teman mungkin main kripto atau main Bitcoin, ternyata nambang Bitcoin itu tidak ramah lingkungan. Energinya cukup menguras energi sangat banyak sekali. Kenapa? Karena ketika teman-teman menambang Bitcoin, si alat ini nggak boleh mati sama sekali setelah 24 jam. Jadi energi yang dihasilkannya sangat besar sekali karena Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kita sering banget streaming, udah pasti. Streaming video pasti sering banget di rumah. Netflix, sekarang udah ada lagi Netflix, Disney Hotstar, sekarang ada bioskop online dan lain halnya. Sering banget streaming. Apalagi kalau sekarang tuh sering banget yang drakor atau seri-seri luar negeri yang satu seri itu 1 jam dan beberapa episode. Nah, energi yang digunakan untuk streaming video yang rata-rata aja 2 jam sehari itu sama dengan perjalanan hingga 3.000 km atau 2.000 mil dengan skuter listrik per tahun. Itu kalau kita cuma 2 jam aja, rata-rata 2 jam streaming video. Nah, apalagi kalau nonton drakor atau nonton seri-seri yang lain yang sampai maraton, yang sampai apalagi yang ongoing. Nah, ini yang salah satunya lagi karena sekarang handphone sudah canggih-canggih, kalau kemana-mana kita pakai selalu selfie, kita selalu foto-foto, kita selalu foto. Nah, mengambil 10 foto selfie per hari sama dengan melepaskan jumlah karbon yang sama dengan yang diserap oleh 1 buah pohon. Nah, apalagi yang cewek-cewek ya, di selfie, wah ini kayaknya agak tembem nih, ulangi lagi deh. Nah, 10 foto selfie per hari sama dengan melepaskan jumlah karbon yang sama dengan yang diserap oleh 1 buah pohon. Jadi, harus lebih bijak lagi. Nah, lagi ini kalau misalnya teman-teman semua kalau kuliah yang online, ini bukan jadi salah satu alasan buat teman-teman nggak ngaktifin videonya ketika teman-teman Zoom atau Google Meet. Nah, jika seseorang berpartisipasi dalam 15 jam pertemuan virtual dalam sebulan dan mematikan videonya, dia akan menghemat emisi setara dengan mengisi daya ponsel cerdas setiap malam selama 3 tahun. Nah, tapi ini jangan sampai jadi alasan ketika nanti teman-teman kuliah. Kemarin saya dapat insight kalau kita matiin video ketika kita Zoom atau Google Meet dan lain halnya itu lebih menghemat energi, nggak gitu juga sih. Nah, dan fakta yang kelima, setiap tahun internet dan sistem pendukungnya menghasilkan 900 juta ton CO2 dan beberapa peneliti yang memperkirakan bahwa pada tahun 2030 jaringan internet akan mengkonsumsi 20% dari total energi di dunia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang pertama, kita masih menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, kadang-kadang kita tuh tidak bijak menggunakannya. Misalnya, laptop udah penuh terus masih dicas karena kita lagi Zoom, kita lagi apalah gitu, kita lagi nonton dan lain halnya. Kita nggak sadar kalau itu tuh ada limbahnya atau ada sampahnya yang lumayan juga berpengaruh ke bumi. Nah, balik lagi ini tuh kayak nggak terlihat gitu, nggak kepikiran sama kita. Ternyata buat aku sih mengagetkan karena ada lagi fakta yang tapi nggak aku masukin. Kalau kita cuma ngebalas doang hai ketika ada orang yang ngebalas email, ada email ketika ada email gitu cuma ngebalas hai, itu sama kayak energi yang dihasilkan oleh menara Eiffel selama 1 tahun. Kalau cuma ngebalas hai doang di email. Nah, terus tadi kita ngomongin digitalnya, kita ngomongin konvensionalnya. Apa kabar lingkungan kita sekarang? Nah, pasti teman-teman juga sudah baca-baca atau sudah dapat kabar kalau virus ini, manusia di bumi ini dapat kode merah, sudah dapat peringatan. Sekarang kemarin di COP26 ada, aku lupa presiden dari mana, kita memang memperkirakan kalau iklim ini akan
akan krisis iklim, tapi tidak diprediksi akan secepat ini. Ini udah cepat banget di krisis iklim ini. Jadi kalau kita nggak berubah, mau sampai kapan? Nah, penyebabnya sudah pasti, penyebabnya adalah aktivitas manusia menjadi penyebab krisis iklim ini. Yang hal-hal yang nggak pernah kita sadarin ternyata itu bisa merusak bumi. Salah satu misalnya fashion. Tadi kita ngomongin plastik, ngomongin sampah dan lain halnya, yang nggak pernah kita sadari kalau ternyata itu bisa berpengaruh besar terhadap krisis iklim di bumi kita ini. Nah, dari analisa yang dilakukan ternyata sebanyak 14.000 studi yang berkaitan dengan perubahan iklim menunjukkan bahwa penyebab kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat, yakni pembakaran bahan bakar fosil. Nah, karena Indonesia ini masih menggunakan bahan bakar fosil dan hampir banyak juga di negara lain juga masih menggunakan bahan bakar fosil, akhirnya suhunya meningkat. Kelihatannya kecil banget, 1,1, padahal itu tuh berpengaruh besar terhadap bumi. Efeknya apa? Efeknya adalah ini. Dulu katanya puncak Jaya-Wijaya itu adalah esnya abadi, es yang tidak akan pernah meleleh katanya. Tapi sekarang kondisinya hanya tinggal sebagian saja yang tertutupi es. Nah, ya tertutupi selimut salju, dan diprediksi tahun 2026 selimutnya akan menghilang. Terus di Eropa banjir bandang. Di Brazil yang tidak pernah ada, yang sudah jelas kalau Brazil tropis itunya turun salju. Sebab sebagian orang, wah keren ini kita turun salju di Brazil. Padahal itu sebenarnya tidak baik-baik saja untuk bumi. Nah, yang harus kita ingat, kita ini sudah hampir kehabisan waktu karena bumi nggak baik-baik aja. Ingat, kita ini sudah hampir kehabisan waktu karena bumi nggak baik-baik aja, dan kita nggak punya planet kedua, kita nggak punya plan B, kita nggak punya planet yang lain selain bumi. Dan kita ngomongin plastik, kita udah tahu pasti kalau Indonesia ini menyumbang sampah plastik dan makanan nomor 2 di dunia. Nah, sama makanan juga agak miris. Indonesia masih banyak orang yang kelaparan, tapi Indonesia masih menjadi nomor 2 penyumbang sampah makanan di dunia, belum sampah plastiknya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin sampah plastik sebenarnya agak tricky gitu, karena kalau ngomongin Jepang juga banyak yang pakai kemasan plastik, tapi masyarakatnya sudah aware terhadap itu, sudah punya tanggung jawab untuk bisa mengelola itu. Nah, berdasarkan data Indonesian National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020 ya, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9%-nya atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai dan lautan. Nah, dan di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya. Dan kemungkinan pada tahun 2050 naik menjadi 150.000 ton per hari. Nah, padahal Indonesia ini punya mimpi 2000, asalnya kalau aku gak salah, mungkin teman-teman juga bisa koreksi, 2020 Indonesia bebas sampah. Mimpinya. Sekarang kalau nggak salah dikoreksi lagi menjadi 2025 Indonesia bebas sampah. Mimpinya bagus, tapi menurutku kalau bebas sampah 100% itu nggak akan bisa, mungkin kasarnya bisa dibilang bullshit, karena memang sangat susah sekali kalau mau menghilangkan sampah 100%, karena bukan cuma kita ngomongin plastik aja, kalau ngomongin sampah kita mandi pun itu jadi limbah dan jadi sampah dan bisa merusak sungai. Sabun kita pakai juga sudah limbahnya bisa merusak. Sabun cuci dan lain halnya itu juga jadi sampah. Kita bangun tidur dan masuk ke kamar mandi, itu yang kita mandi bersih-bersih itu juga menghasilkan sampah gitu. Jadi kalau ngomongin Indonesia bebas sampah 2025-2050 mimpinya bagus, mudah-mudahan sih bisa terrealisasi, tapi ya nggak usah zero waste lah, minimal less waste. Nah, sampah ini 60-75%-nya berasal dari sampah rumah tangga. Mengapa ini bisa terjadi? Yang jadi permasalahan adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang belum bisa bijak
menanggapi tentang sampah. Sebenarnya mungkin aku sudah berpikir, karena kita dari kecil, dari sekolah dasar ya, dari SD diajarin kalau buanglah sampah pada tempatnya. Kata pertama yang dikasih tahu kita adalah buanglah sampah. Jadi yang kita pikir adalah buanglah kalau sampah itu harus dibuang. Sampah itu harus dibuang. Nah, kita tuh mau mengajarkan kalau sampah itu diolah, dikelola atau dipilah. Jadi polanya sekarang dirubah. Kalau dulu itu dibuang, ditumpuk dan diangkut. Kalau sekarang dipilah, ditumpuk, dipilah, ditumpuk dan diangkutnya sebagai residunya saja. Kalau bisa dipilah, ditumpuk, diolah, nah, baru diangkut. Bisa jadi tas dan lain halnya, itu diangkutnya sebagai satu hal yang lebih menarik dan lebih reusable. Gitu. Nah, ini kebiasaan masyarakat ini yang sangat susah banget buat merubah pola kalau kita ini mau bebas sampah, kalau kita mau menanggapi sampah plastik yang sekarang nomor 2 ini. Nah, pola masyarakat ini yang belum bisa banget. Kita pun mau mengedukasi, kendalanya kita diedukasi sangat susah banget mengedukasi. Jangan orang lain sebenarnya, di organisasi kita sendiri, di saling sendiri masih banyak saja orang yang anggota-anggota yang masih tidak request gitu. Nah, selain dari masyarakatnya, tidak ada aturan regulasi yang tegas terhadap pengelolaan persampahan. Kalau di luar negeri, mungkin teman-teman juga tahu, kalau di Singapura, orang Indonesia yang di Singapura mana berani dia mau ngeludah, dia nggak berani. Ketika datang lagi ke Indonesia, buang puntung rokok atau buang air minum dalam kemasan di mana aja dia berani. Kenapa di luar negeri, atau kita ambil contohnya di Singapura, mereka nggak berani buat melakukan yang dilakukan di Indonesia. Tapi ketika pulang ke Indonesia, dia mau melakukan, dia bisa berani gitu, buat buang sampah sembarangan, buat buang puntung rokok sembarangan, buat ngeludah sembarangan. Tapi ketika di rumah orangnya, dia nggak berani. Nah, kenapa? Karena kan ada aturan yang tegas di sana, ada punishment-nya ketika orang buang sampah, ketika orang meludah saja ada punishment-nya. Kalau teman-teman baca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampahan, di sana nggak ada punishment yang menjelaskan kalau orang-orang atau produsen tidak mengolah sampahnya kembali maka akan dapat hukuman. Tidak ada. Yang ada semua hanya himbauan, sehingga bukan artinya masyarakatnya harus takut-takuti, tapi jika ada aturan yang harus ini didenda gitu, pasti dia juga akhirnya akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal yang tadi kita jelaskan. Mereka tidak akan mau membuang, mereka tidak akan mau menggunakan ketika ada punishment-nya. Kalau hanya himbauan, ya sudah, ketika nanti jangan buang sampah sembarangan atau jangan gunakan plastik. Itu cuma gitu doang. Ketika orang menggunakan plastik, gimana? Nggak gimana, cuma gitu doang. Jangan lebih baik pakai ini, cuma gitu doang. Kalau ngomongin secara regulasi atau aturan, teman-teman bisa baca atau lihat lebih detailnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, hal yang di sana yang dijelaskan banyak banget. Kembali kayak produsen itu sebenarnya seharusnya harus mengelola sampah yang dihasilkan oleh mereka sendiri seharusnya. Dan juga di sana ada poin negara harus memberikan fasilitas yang baik tentang persampahan gitu. Sebenarnya kalau melihat dari aturan, dari undang-undang, sebenarnya sudah, kalau kasarnya, sudah agak cacat sebenarnya. Cuman yang balik lagi sebenarnya adalah masyarakatnya yang belum peka sama isu ini. Jadi pemerintah mau membuat regulasi tentang persampahan, tentang kantong plastik dan lainnya, tapi kalau masyarakatnya belum peka sama isu ini, ya akan sangat susah banget. Gitu. Nah, walaupun ada beberapa kota yang memang sudah melakukan pengurangan, Jakarta sudah, Bogor sudah, di Sukabumi sudah, tapi balik lagi kalau di beberapa kota tidak ada punishment-nya. Aku pernah diskusi sama wali kota dan juga dinas lingkungan hidup, kenapa ini hanya himbauan saja,
aturannya, nggak ada punishment-nya. Karena memang balik lagi di undang-undangnya pun juga tidak ada menjelaskan tentang punishment-nya, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan itu. Padahal sudah otonomi daerah bisa melakukan apapun, bisa boleh membuat aturannya sendiri. Nah, karena edukasi secara baik sudah dilakukan, edukasi secara personal, pendekatan dari masyarakat, karena komunitas ke masyarakat, dari pemerintah ke masyarakat sudah dilakukan, tapi tidak mengurangi apapun. Indonesia masih menjadi penghasil sampah nomor 2 di dunia. Nah, mungkin salah satunya adalah harus ada punishment terhadap ini semua. Nah, apakah ada solusi lain? Sebelum berbicara solusi adalah yang lebih baik adalah kita bertanggung jawab akan sampah kita sendiri. Nah, yang aku tekankan ke kawan-kawanku, anak-anak saling, yang disaling, yang tadi itu kalau teman-teman melihat ada 3 orang founder di sana yang benar-benar hidup less waste, cuma satu, cuma Neti aja. Nah, sudah less waste segalanya. Kalau kemana-mana bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler di rumahnya, pakaian juga dia benar-benar ngehitung kalau ada misalnya dia punya pakaian 20. Ketika dia mau beli yang baru, dia harus ngeluarin pakaian yang ada di dalam lemarinya ini. Nah, jadi dia kalau pakai baju itu aja, nah, biar tidak mengikuti fast fashion. Nah, plastiknya karena dia nggak mau pakai plastik, makanya dia kalau jajan di abang-abang sekolah SD gitu misalnya, atau di abang-abang pinggir jalan, dia bawa tempat makan sendiri, misalnya jajan cilok atau jajan bakso, dia bawa tempat makan karena dia nggak mau menghasilkan sampah plastik. Nah, kalau saya, karena saya juga belum bisa benar-benar kayak dia gitu, belum bisa zero waste atau less waste. Kalau saya yang penting bertanggung jawab akan sampah saya sendiri. Jadi ketika saya misalnya, saya paling bisa tidak menggunakan air minum dalam kemasan sebuah tumbler. Tapi kalau yang lainnya kayak misalnya biji-bijian gitu ke modern trade, itu kan masih belum bisa ya. Nah, minimal yang paling gampang ya Indomie nih. Saya selalu makan Indomie, rajin banget lah, hampir tiap malam makan Indomie. Nah, sampah Indomie ini nggak aku buang, tapi aku kumpulkan. Nantinya bisa jadi ekobrik, atau nanti akan ada gambar di akhir yang bisa teman-teman olah dan menjadi suatu hal yang menarik. Nah, jadi yang penting kalau belum bisa untuk zero waste, belum bisa untuk less waste, belum bisa yang lain halnya, minimal bertanggung jawab akan sampah teman-teman sendiri. Kenapa? Karena yang penting nggak bikin orang susah gitu dari sampah teman-teman. Dan kebanyakan orang tuh berpikir kalau sampah dibuang itu yang penting nggak kelihatan sama mata kita. Padahal nggak kayak gitu. Ketika sampah dibuang, benar memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi mereka terbawa air dan akhirnya jadi bicara untuk orang lain. Nah, dari kalau di belakang mungkin siapa yang melakukannya? Mungkin kita. Nah, kalau misalnya kita misalnya buang sampah di Jakarta Utara misalnya, terbawa sampai ke selatan, timur atau barat gitu. Nah, kita nggak sadar, mungkin wah kasihan teman-teman di Jakarta Barat kebanjiran, misalnya teman-teman di Jakarta Timur kebanjiran. Mungkin saja itu sampah yang kita hasilkan, yang kita buang sembarangan itu, dan akhirnya menjadi banjir untuk saudara-saudara kita di sana. Jadi yang paling penting adalah bertanggung jawab dan bijak apa yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita udah mulai bisa, ya udah deh kita bertanggung jawab akan sampah kita sendiri. Setelah bisa itu, kita bisa mulai memilah sampah dari rumah. Minimal yang paling gampang, kalau di pinggir jalan kan juga banyak ya sampah yang ada 3 warna. Nah, minimal kalau di rumah ya yang paling gampang adalah organik dan anorganik. Kenapa harus dipilah? Karena kenapa banyak TPA sekarang yang penuh, TPA hampir banyak di hampir semua TPA di Indonesia ini penuh. Bantar Gebang sudah overload, di Jogja sudah overload, di Bandung sudah overload. Banyak banget TPA yang penuh. Kenapa TPA ini bisa overload? Karena sampahnya tidak kita pilah dari rumah. Ketika sudah dipilah dari rumah sampai ke TPA, itu cuma residunya aja, cuma sekian persen dari sampah yang kita hasilkan. Dan nantinya juga akan diolah oleh teman-teman yang ada di TPA.
kalau misalnya sudah tercampur itu akan susah banget buat ngelolanya. Dan kenapa sampah itu bau? Karena bercampur antara organik dan anorganik, sehingga reaksi kimia di dalam bercampur dan akhirnya jadi bau. Nah, kita tuh mau kasih tahu kalau sampah itu sebenarnya nggak jorok, sampah itu nggak jijik, sampah itu nggak bau loh kalau dikelola dengan baik, dan sampah itu bisa menghasilkan kalau dikelola dengan baik. Apalagi sama plastik. Di Jakarta juga banyak banget bank-bank sampah yang bisa menampung sampah-sampah plastik yang teman-teman hasilkan. Ada waste for change di sana, ada platformnya bisa dilihat di bebassampah.id, mau bank sampah mana yang terdekat dari rumah teman-teman. Teman-teman bisa nabung di sana dari sampah dan bisa menghasilkan sesuatu. Itu sampah plastik yang ditabungkan di sana. Nah, organiknya kemana? Organiknya bisa jadi kompos. Nah, walaupun memang caranya jujur-jujuran aja, memang kalau buat kompos juga gampang-gampang susah. Nah, memang itu juga bisa disumbangkan buat kalau ada bank sampah yang bisa mengelola maggot. Sampah organik yang dikasihkan bisa disumbangkan ke mereka untuk pakan maggot. Nah, maggot ini 1000 maggot ini bisa menghilangkan sampah organik 24 itu bisa hilang gitu. Kalau dari 1000 maggot ini bisa memakan sampah 24 jam dan hilang. Nah, tadi kita udah udah bisa pilah sampah, terus kita coba untuk menabung sampah atau berdonasi sampah ke pelestari lingkungan. Kita nyebutnya pelestari lingkungan, tukang sampah atau mulung itu kita sebutnya pelestari lingkungan, karena mau tidak mau mereka yang melestarikan lingkungan, walaupun mereka tujuannya untuk ekonomi mereka, tapi mereka adalah yang melestarikan lingkungan. Mereka yang mau ngambilin sampah-sampah plastik kita yang kotor sama plastik kita yang sudah tercampur dengan apapun, dia masih mau untuk mengelolanya. Nah, tadi ketika kita sudah bisa untuk memilah sampah minimal 2 jenis, organik dan anorganik, nggak mau nabung sampah misalnya, harus nabung sampah. Ada beberapa organisasi yang memulai membuat aplikasi untuk penjemputan sampah. Kalau di Bandung ada Octopus, ada Mall Sampah di Makassar. Kalau di Jakarta, aku kurang tahu kalau di Jakarta, karena mungkin banyak bank sampah, dan juga ada Waste for Change yang punya pengelolaan itu juga. Nah, terus masih nggak mau juga kalau pakai aplikasi, ya udah berdonasi aja ke pelestari lingkungan. Nah, sampah ini berharga banget buat pelestari lingkungan ini. Dengan donasi teman-teman nggak bisa buat donasi dengan uang, dan donasi saja dengan sampah pelestari lingkungan ini sangat berharga sekali untuk mereka. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ada beberapa cara untuk berubah sampah plastik menjadi satu hal yang reusable. Kayak misalnya kita bikin ecobrick. Ecobrick ini secara teori adalah merubah batu bata yang lebih ramah lingkungan dengan cara memasukkan sampah plastik ke botol dan dipadatkan. Tapi bukan cuma plastik aja, masker juga masih bisa. Tapi kalau masker juga bisa dikasih teliti untuk dijadikan penelitian oleh mereka. Dan kalau nggak mau bikin ecobrick, kalau teman-teman kreativitasnya sangat bagus sekali, bisa jadi kerajinan. Mungkin teman-teman juga pernah ngelihat sejadah atau tempat tas yang dianyam dari bungkus kopi, itu jadi reusable. Itu menaikkan nilai dari sampahnya dan menaikkan nilai dari plastik dan menjadi reusable gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi salah satu solusi juga buat teman-teman, dan caranya juga sangat mudah banget dan bisa dilakukan dari rumah. Caranya teman-teman cuma setrika aja kreseknya, di atasnya bisa pakai koran atau kertas minyak, nanti sampai jadi tekstur kayak gitu. Itu bisa jadi tas, bisa jadi pouch, bisa jadi hal apapun, dan akhirnya menjadi reusable dan menambah nilai dari plastik ini dan menjadi daya tahan juga cukup kuat. Aku sebenarnya ada contohnya, tapi di kantor soal ini nggak ada. Si kresek ini kalau disetrika bisa jadi kayak
kayak kulit, kayak tas kulit, tapi kayaknya sebenarnya diambil oleh temanku deh. Nah, caranya sangat gampang banget. Ini yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk kenapa nggak pakai kresek yang biodegradable. Kalau teman-teman nonton film Pulau Plastik, itu ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Bali. Jadi di sana itu kalau teman-teman sudah nonton ya, tapi kalau mungkin teman-teman juga sudah nonton sedikit ya kan. Penelitiannya ini mereka lakukan ada beberapa yang pertama ada plastik kresek biasa, ada mika, ada kresek biodegradable dengan beberapa jenis yang dari singkong, yang dari hal lainnya, ada styrofoam dan ada kertas. Itu disatukan bareng-bareng, dijajarin bersama, terus dimasukkan ke dalam air laut dengan kedalaman 8 sampai 10 meter kalau nggak salah, dan disimpan selama 3 bulan. Nah, ketika sudah 3 bulan, diambillah kembali si plastik-plastik yang tadi yang di riset ini diambil. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma kertas aja, kemasan kertas aja yang berubah. Yang hilang cuma kemasan kertas aja. Kresek biodegradable tidak berubah, hanya sedikit luntur saja. Kresek biasa sudah jelas tidak berubah. Plastik mika sudah jelas tidak berubah. Styrofoam apalagi yang tidak berubah. Nah, mungkin kenapa tapi biodegradable ini banyak orang yang mengklaim ramah lingkungan, mungkin memang secara penguraiannya tidak lebih lama dibanding dengan kresek biasa. Nah, tapi sebenarnya balik lagi adalah lebih bijak teman-teman untuk menggunakannya sebetulnya. Berarti teman-teman kalau masih mau menggunakan kresek sekali pakai karena nggak ada lagi, tapi setelahnya jangan dibuang sembarangan, tapi disimpan, mudah-mudahan nanti bisa terpakai lagi gitu. Jadi intinya sebenarnya dari pengelolaan persampahan, mau ngomongin plastik, mau ngomongin yang lainnya, adalah dari kita sendiri untuk bijak menggunakannya gitu. Nah, begitu dari sahabat lingkungan, mungkin sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang pengen teman-teman seperti tanya lebih detail. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kak atas materi yang disampaikan. Tadi kan udah sharing-sharing juga nih dari Kak Diarus selaku founder dari Sahabat Lingkungan. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh dipersilakan langsung tanya. Oke, dari Grace. Boleh dibacain pertanyaannya Grace. Nanti langsung dijawab oleh Kak Diarus. Ya, siang Kak. Aku mau nanya tadi terkait sampah digital itu kita kan sekarang apa-apa pakai internet ya. Bahkan kayak sekolah juga kita harus pakai internet, email dan lain-lain. Nah, itu cara kita untuk setidaknya mengurangi sampah digital itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Grace untuk pertanyaannya. Ini jadi pertanyaan banyak orang setelah menjelaskan digital, karena memang setiap hari kita gunakan. Memang yang pertama sangat susah banget sebenarnya untuk menghindarinya. Tapi balik lagi, cara yang paling mudahnya adalah bijak menggunakannya. Kayak misalnya Kak Grace kuliah online, kalau misalnya laptopnya sudah penuh, akan cabut dulu. Kalau misalnya sambil nonton, misalnya scroll ke Instagram, kalau misalnya handphone sudah penuh, cabut dulu. Terus kalau misalnya di kamar juga jam-jam siang kalau sudah terang, udah nonton, kita lagi nonton, terus kita lagi pegang handphone, di kamar AC nyala, lampu nyala, nah itu tuh yang kayak gitu yang dihindarin. Jadi caranya dengan cara misalnya tadi siang-siang nggak panas nih, AC bisa dimatiin, lampu sudah jelas dimatiin. Kalau semua laptop atau handphone dan lain halnya yang memang sudah tidak ada kegunaannya, silakan untuk dicabut. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, karena
Kenapa hanya itu yang bisa dilakukan? Karena sampahnya nggak kelihatan. Itu yang bisa dilakukan hanya bijak dari kitanya sendiri untuk melakukan itu. Karena mau kayak gimana pun nggak kelihatan sampahnya, tapi nanti kelihatannya dari tagihan listrik atau tagihan token sebenarnya, karena menggunakan listrik sangat banyak banget gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau ngomongin power adalah bijak untuk menggunakannya. Sama sih sebenarnya semuanya tentang sampah plastik mau digital yang lainnya juga sama, adalah bijak menggunakannya gitu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, lanjut kalau misalkan masih ada yang mau nanya, boleh. Oke, Sheila, silakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak presentasinya tadi. Di sini aku mau nanya, tadi kan bacaannya Indonesia itu nyumbang sampah plastik terbanyak kedua ya. Nah, aku tuh gimana ya, maksud aku kayak biar masyarakat tuh peduli sampah plastik kita tuh udah banyak. Kalau untuk seumuran aku tuh sama teman-teman aku tuh misalnya yang kecilnya aja ya, kalau misalnya kita lagi belanja itu kita udah bawa tote bag sendiri gitu kan untuk menghemat gitu. Nah biasanya tuh yang susah tuh yang kayak yang ibu-ibu, bapak-bapak tuh masih saya perhatiin tuh susah banget, masih kekeh untuk minta plastik walaupun bayar kan. Nah itu tuh gimana sih kira-kira komunikasi yang efektif untuk mencegah sampah plastik kita nambah terus tuh gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Yang paling gampang, tapi memang mungkin ini tiap daerah berbeda case-nya sebenarnya. Kalau untuk di Jakarta dan halnya sebenarnya aku dapat, tapi datanya nggak aku keluarin, aku dapat kabar sebenarnya kalau untuk Jakarta dan lainnya kota-kota besar, lifestyle untuk ramah lingkungan ini sudah mulai berjalan kayak teman-teman kemana-mana pakai tote bag. Kalau ke kafe sudah menggunakan sedotan stainless atau tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, tapi mungkin juga masih ada kayak misalnya kalau aku merubah mindsetnya tadi, ya udah sampahnya ditabung nih gitu. Karena susah banget ngerubah mindsetnya orang tua untuk tidak menggunakan ini, tapi minimal tadi sampahnya jangan sampai dibuang sembarangan. Yang pertama itu, sampahnya bisa menjadi satu hal yang berguna, sampahnya bisa menjadi nilai ekonomi, bisa dikembangsampahkan dan ditabung. Kalau kata waktu aku gak mau, kalau aku maunya pengennya orang tua ini nggak menggunakan kantong plastik sekali pakai, sama sekali nggak mau menggunakan, harus menggunakan yang reusable. Caranya adalah pendekatannya adalah sebenarnya susah gampang pendekatannya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat si kantong-kantong yang ramah lingkungannya itu lebih menarik sebenarnya. Karena kalau nggak di kayak gitu itu susah sebenarnya kalau untuk orang tua, karena ini juga jadi PR dan kontennya saling. Yang tadi kita cerita di awal juga susah kalau masuk orang tua. Nah, tapi biasanya kalau orang tua ini, kalau yang dirasain oleh aku ya di sini, kalau orang tua ini tadi dengan program misalnya, kalau teman-teman, kalau ibu-ibu arisan ini misalnya nggak pakai kemasan plastik nanti dapat hadiah. Nah biasanya harus diiming-imingi, kalau ibu-ibu diiming-imingi oleh diskon, diiming-imingi oleh hadiah. Bahasanya ke mereka adalah seperti itu, misalnya kalau belanja ke sini pakai tote bag maka dapat potongan sekian persen, atau pakai tote bag ke minimarket ini akan dapat minyak 1 liter misalnya. Nah kalau ibu-ibu biasanya harus diiming-imingi oleh hadiah kayak gitu. Yang kita rasain karena kalau di sini ada bank sampah dan ada aplikasi penyimpanan sampah, mereka menggunakan sistem kayak gitu tuh, kumpulin sampah nanti dapat sembako, kumpulin sampah nanti dapat emas, itu rame banget. Nah, modern trade ataupun apapun itu juga bisa menggunakan itu ketika ada, atau kafe bisa menggunakan. Kalau orang tua atau ibu-ibu atau bapak datang ke sini tidak menggunakan sedotan plastik atau membawa sedotan stainless sendiri atau membawa kantong sendiri, akan mendapat potongan. Karena yang paling menarik untuk ibu-ibu biasanya kayak gitu yang aku rasain.
Terima kasih ya, Kak. Oke, Kak Sheila. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman kalau masih ada yang mau nanya lagi. Oke, Giovanni Abel boleh silakan. Siang Kak, terima kasih atas penjelasannya tentang PowerPoint ini yang tentang kerusakan lingkungan. Saya sih mau nanya Kak, khususnya tentang sampah lingkungan. Sebenarnya tuh ada yang hal kita lupain, terutama teman-teman seumuran aku dan orang masyarakat Indonesia sih Kak, tentang sampah puntung rokok. Dan itu tuh kecil-kecil tapi berbahaya yang seperti kita tahu. Nah, untuk sekarang ini kan harga rokok di Indonesia murah banget dibandingin sama luar negeri. Dan kita tahu sampah puntung rokok itu tidak bisa didaur ulang setahu saya Kak, setelah saya baca-baca juga. Nah, untuk menurut Kakak solusi yang terbaik atau peraturan yang terbaik khususnya untuk di Indonesia untuk mengurangi sampah puntung rokok itu bagaimana sih Kak? Apakah harus ada hukuman yang jera atau kedepannya bahwa rokok itu bisa diubah dengan pouch, tapi yang kita tahu masih tetap saja banyak orang yang merokok ya, termasuk saya juga. Tapi saya pengen bertanya gitu, bagaimana sih Kak kedepannya gitu sampah puntung rokok itu bisa dikurangi gitu, mengingat puntung rokok itu bisa berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan ke depannya. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Giovanni Abel ya. Sama aku juga perokok, juga salah satu yang konsen juga terhadap ini. Dan juga kebetulan aku juga kerja di rokok sebetulnya. Aku kerjaan formal tuh di rokok. Dan penembusan dosanya di sahabat lingkungan sebetulnya. Nah, yang pertama sebenarnya tadi memang betul kita harus punya regulasi, punya aturan yang sangat ketat banget. Akhirnya nyambung bukan cuma tentang puntung rokoknya. Kalau misalnya di Indonesia ini ada punishment aja, kalau buang puntung rokok dapat denda Rp500.000, nggak akan ada orang yang mau buang puntung rokok, aku yakin. Nah, itu yang tidak ada di sini, nggak ada punishment-nya sama sekali di Indonesia ini. Kan ini ngomongin politik ya nggak ada nih yang ngomongin punishment ini, karena ini susah banget. Kalau nggak ada punishment, susah banget. Nah, tapi dan kedua, produsen juga seharusnya dia mengelola sampahnya di Oke. Sorry Kak, ke-mute Kak. Oke. Nah, terus sebenarnya ada, ini bisa didaur ulang sebenarnya. Ada teman-teman yang sudah mulai menggunakan puntung rokok ini jadi isian boneka dengan sistem cara yang disterilisasi dulu dan lain halnya. Nah, kita dari sahabat lingkungan sedang meriset sampah puntung rokok ini kita mau jadiin asbak. Tapi di Bandung sudah ada sebetulnya teman-teman yang membuat si asbak dari puntung rokok, walaupun sebenarnya tidak 100% dari puntung rokok. Nah, sekarang kita dari sahabat lingkungan kemarin kita sudah mulai kita merubah puntung rokok ini, kapasnya ya, tentunya si kapas puntung rokoknya ini kita jadikan kertas. Nah, jadi sebenarnya bisa saja untuk didaur ulang dengan cara disterilisasi dan lain halnya. Nah, cuman sebenarnya kalau ngomongin regulasi, tadi balik lagi seharusnya kalau secara undang-undang produsen ini seharusnya mengelola kembali sampahnya, apalagi puntung rokok yang nggak kelihatan dan nggak sadar sama sekali. Dan yang kedua, tadi kita nggak punya punishment yang keras banget terhadap persampahan, mau buang plastik atau apapun, apalagi puntung rokok yang dianggap ya biasa saja. Walaupun sekarang bisa aja ada asbak pouch, ada dan lain halnya gitu, tapi karena harganya dan juga biasanya jadi ribet, orang-orang tuh jadi malas gitu. Nah, tapi kalau ada aturan atau hukuman yang sangat keras, denda deh minimal gitu. Kan daripada kena denda, mendingan ya nggak usah buang puntung rokok sembarangan, karena dendanya mendingan buat beli rokok lagi gitu. Gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Alifah, boleh langsung nanya aja Alifah. Makasih ya Kak buat presentasinya. Terakhir sih dari aku, kakak-kakak ini kan semuanya produktif banget ya aku lihat. Aku cuma mau nanya tips dari sahabat lingkungan, gimana sih caranya tetap produktif di masa pandemi kayak gini tanpa membuat sampah digital?
Oke. Eh, tetap produktif yang salah satu yang jadi apa ya, bukan visi sih sebenarnya, apa ya disebutnya, saling ini yang apa ya, setiap hari ini harus melakukan hal baik apapun itu. Yang jadi bikin kita tetap produktif ini adalah kita harus melakukan hal baik setiap hari apapun itu. Kayak misalnya kita cuma sekedar nge-share apa namanya, konten di media sosial, tapi saya yakin ini akan ada orang yang senang, akan ada orang yang lihat, dan mudah-mudahan jadi hal yang baik. Jadi yang kita pikirkan adalah kita harus melakukan selalu hal baik yang kita lakukan setiap hari. Harus ada setiap hari itu satu minimal hal baik yang kita lakukan setiap hari. Itu yang jadi salah satu prinsipnya dari Saling. Ketika ada teman-teman yang mengajak kolaborasi, kita nggak pernah buat nolak gitu. Selama memang itu hal yang baik, kita pasti akan mau berkolaborasi. Nah, karena berpikir tadi itu prinsipnya selalu membuat hal baik, akhirnya berusaha untuk setiap hari tetap produktif. Nah, terus yang jadi apa namanya, ini juga pesan juga buat kita anak-anak muda, karena kita anak-anak muda ini kekuatannya sekarang adalah di media sosial. Walaupun tadi ngomongin digital waste ya, tapi minimal kita bijak menggunakannya. Nah, karena kekuatan kita nih di media sosial, ini juga pesan buat teman-teman semua, berapapun followersnya kita ini adalah influencer. Jadi kadang aku pernah ngisi di UI tentang kondisi air bersih di Jakarta. Secara sebenarnya seharusnya aku tuh kurang concern, kurang tahu terhadap kondisi perairan di Jakarta sebenarnya. Nah, cuman karena aku diundang saat itu untuk mengisi, walaupun pembahasannya tentang pergerakan anak mudanya, tapi ada apa namanya, ada salah satu narasumber yang membahas tentang air di Jakarta. Nah, ketika aku ngisi itu, akhirnya aku tahu kalau ternyata Jakarta ini krisis air bersih. Nah, sebenarnya anak-anak muda ini tuh nggak tahu kalau kondisi bumi ini tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Tadi hal yang contohnya adalah aku pun nggak tahu sebenarnya kondisi air di Jakarta itu seperti apa. Nah, apalagi teman-teman yang lain, aku yakin mereka juga tidak tahu kalau Jakarta sudah krisis air bersih. Nah, apalagi hal-hal yang lain yang krisis iklim dan lain. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya nggak tahu kalau kondisinya seperti itu. Nah, jadi kenapa balik lagi kalau kekuatan kita adalah di media sosial dan berapapun followersnya, kita ini adalah influencer. Jadi aku pesan buat teman-teman semua, sebarkan hal-hal baik di media sosial teman-teman semua. Apapun itu, bukan cuma tentang konten Saling, tapi semua konten-konten yang baik, biar anak-anak muda tuh tahu kalau ada gerakan baik, ada kondisi-kondisi yang tidak baik nih terhadap ini, tapi ini ada nih pergerakan-pergerakan baik dari teman-teman aktivis-aktivis lingkungan. Karena kita aktivis-aktivis lingkungan itu juga butuh dukungan dari teman-teman semua, gitu. Karena kadang biasanya kalau nge-share di akun pribadi, kalau ngomongin itu ngapain lah di-share gitu. Nah, padahal itu sangat membantu banget untuk dari kami NGO yang apa namanya, apalagi yang khususnya buat pendidikan itu, apalagi yang anak-anak muda itu perlu banget bantuan minimal buat nge-share. Nah, minimal kalau tadi Kak Alifa biar tetap produktif, scroll di media sosialnya tentang hal-hal yang baik aja gitu, nyari-nyari info tentang hal-hal yang baik. Jadinya karena akhirnya nantinya akan ke-trigger dengan ini tuh informasinya sangat baik, jadi kita tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi balik lagi, aku pesan sama teman-teman semua, bantulah NGO yang lain, bukan cuma tentang Saling ya, banyak banget di Indonesia juga, untuk menyebarkan informasi-informasi yang mereka angkat, karena ini butuh banget, dan anak-anak muda di Indonesia juga butuh tahu ini semua gitu. Jadi berapapun banyak followersnya, kita ini adalah influencer yang mudah-mudahan ada sedikit atau banyaknya yang ter-trigger dengan apa yang kita share gitu. Karena kita ini nggak bisa ngembalin bumi ini seperti semula lagi, tapi kita bisa ngejaga bumi ini nggak lebih hancur daripada hari ini, karena kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita gitu. Oke, baik Kak, karena mungkin juga udah